Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Kereta cepat yang pengadaan dan pembangunan infrastrukturnya memakan biaya ratusan triliun rupiah punya sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait kapan kereta yang utang pembiayaannya dijamin oleh APBN ini bisa balik modal. Jangan alergi terhadap kritik. Itulah pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama WUS Senin lalu. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Pengadaan dan pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung memang sempat dihadapkan pada berbagai masalah. Dari masalah kemanusiaan yang muncul terkait pembebasan lahan, soal pembiayaan yang membengkak akibat pandemi COVID-19, hingga persoalan lingkungan yang timbul akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Setelah resmi dioperasikan, kereta cepat yang proyek pembangunannya memakan biaya hingga 112 triliun rupiah dan dijamin utangnya oleh APBN ini punya sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait kapan kereta cepat ini bisa balik modal. Sebagian dari total biaya mega proyek yang pembangunannya memakan waktu 7 tahun ini merupakan utang pemerintah Indonesia ke pemerintah Tiongkok akibat adanya pembengkakan biaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Aturan itu dirilis menyusul dikeluarkannya Perpres terkait penjaminan akibat pembengkakan biaya. Menurut sejumlah pengamat, utang kereta cepat akan sehat bagi ekonomi negara jika dibayar dari operasional kereta cepat itu sendiri. Kalau tidak, masyarakat Indonesia akan menanggung utang puluhan tahun. Dengan target penumpang 30.000 per hari, diperkirakan proyek kereta cepat ini akan balik modal paling cepat dalam waktu 40 tahun. Dulu waktu di awal kan 30 tahun gitu ya, tiba-tiba 40 tahun, bahkan terakhir hampir 50 tahun gitu ya akan akan BEP atau pelunasan gitu. Nah, tetapi ini kan menjadi tambah panjang gitu ya, tambah berat gitu, dan tentu menjadi PR besar ya bagi negara gitu ya di dalam membayar utang ini. Karena di awal kan kisaran nilai pembiayaannya kan tidak tidak besar gitu ya. Bahkan tadi skemanya juga skema bisnis to bisnis. Sekarang malah yang menggerogoti APBN. Kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung sejauh ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Banyak pihak menyambut gembira pengoperasian kereta cepat ini. Namun tidak sedikit warga yang mengeluhkan berbagai aspek yang masih menjadi kekurangan kereta cepat ini. Mencapai waktu tempuh dari Bandung sampai Jakarta cuma 40 menit, kita oke lah. Cuma yang kita pikirkan itu di harganya itu kan. Jadi jauh gitu, jadi aksesnya kurang itu harus kalau di Tegaluar ya jauh gitu, harus nggak ada kendaraan buat umum, harus pribadi gitu Pak. Kalau saya sih lebih ke Argo ya, soalnya untuk naik dan turunnya juga kereta cepat lumayan jauh sih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.